Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hamduratal kurama, para alim, para kiai, dan pemirsa kasih seluruh pemirsa NU channel Sragen yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa menyapa saudara-saudara semuanya di channel NU Sragen yang insya Allah semoga tambah maslahah, tambah kebaikan, menyebabkan kebaikan untuk semuanya. Terlebih di bulan Ramadan yang penuh kebaikan, semoga insya Allah NU Sragen tambah maslahat untuk semuanya yang berada di seluruh pelosok Sragen dan seluruh Nusantara umumnya. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, sore ini, perkenankan kami mengutarakan beberapa hal sebelum kita berbuka puasa, untuk santai sejenak, berbincang sejenak, untuk muhasabah bersama-sama. Karena alhamdulillah kalau doa-doa kita sebelum Ramadan kemarin, Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa ballighna Ramadana, kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga Engkau berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan diijabah doa kita hingga kita bisa masuk di bulan suci Ramadan dengan penuh kebaikan, kesehatan dan keimanan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita buktikan bukan hanya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, tapi dengan mengisi Ramadan dengan sepenuh hati, mengisi Ramadan dengan ibadah semaksimal mungkin. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi Ramadan pada tahun ini dengan penuh kebaikan. Amin. Allahumma amin. Pemirsa semuanya, sebuah hadis yang masyhur, yang sering kita dengar, yang sering disampaikan adalah man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Yang bahagia atas kedatangan bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk di neraka. Sebuah hadis yang membahagiakan kepada kita. Karena dengan kedatangan bulan Ramadan, yang bahagia saja sudah masuk surga, haramkan di neraka. Pertanyaannya, kita bahagia tidak dengan datangnya Ramadan? Kita senang tidak dengan datangnya Ramadan? Maka itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Ya, kalau umumnya pasti akan menjawab senang, bahagia. Entah itu jawaban yang benar jawaban dari hati, atau memang patute ngenten mawon, masa arek ngomong Ramadan gak seneng. Tapi suka, cinta, bahagia itu pasti ada tandanya. Beberapa hal yang menjadi tandanya orang bahagia, senang atas kedatangan sesuatu, minimal ada dua tanda. Satu, sebelum yang datang itu hadir. Kedua, ketika yang dicintai itu hadir di tengah-tengah kita. Contohnya, orang yang suka bahagia dengan kehadiran sesuatu, sebelum yang hadir, yang disukai itu datang, pasti mempersiapkan. Ada kakek, nenek akan kehadiran cucu-cucunya. Sebelum cucu-cucunya datang, pasti mempersiapkan. Rumahnya dibersihkan, mungkin ayamnya sudah disiapkan, semua sudah dipersiapkan. Karena apa? Karena akan kedatangan orang yang dicintai, orang yang disukai. Maka ketika kita mengaku bahagia dengan Ramadan, tandanya sama. Mungkin kita seharusnya sudah menyiapkan bulan Ramadan. Kita sudah menyiapkan bulan suci Ramadan sebelum kita datang. Kedatangan bulan Ramadan. Maka pertanyaannya, sudah belum kita mempersiapkan bulan Ramadan? Sudah belum sebelum Ramadan datang, apakah kita sudah mempersiapkannya? Nah, itu kemarin. Maka Allah sebenarnya sudah mempersiapkan sebelum Ramadan, kita disiapkan bulan Rajab, kita sudah dipersiapkan bulan
Sya'ban. Semoga 2 bulan kemarin itu betul-betul menjadikan persiapan kita untuk Ramadan kita lebih maksimal. Para pemirsa, persiapan Rajab kan kita sudah diberi pemanasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Puasa, bulan Sya'ban juga sama. Kenapa kita harus pemanasan dulu? Karena nanti di bulan Ramadan itu kita akan kalau bahasanya sini ini dipleter. 24 jam kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru disitulah kita merasakan bahwa di bulan Ramadan betul-betul kita menjadi hambanya Allah yang seperti ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua kehidupanku, kematianku semuanya lah lillah rabbil alamin. Itu di Ramadan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam kita beribadah. Coba kita hitung. Kita bangun tidur, apalagi ibu-ibu yang bangun tidurnya lebih awal, jam 2. Kenapa mau bangun jam 2? Karena Allah memerintahkan sahur. Jadi ibu-ibu mau bangun jam 2, manasi sayur dan yang lainnya. Kalau bapak-bapak insya Allah masih tidur lah ya. Anak-anak juga masih tidur lah ya. Ibu-ibu mau bangun jam 2. Itu kemauan sendiri atau karena perintah Allah? Karena perintah Allah. Kalau kemauan sendiri, malas bangun jam 2. Jujur-jujuran awal ya, bangun jam 2 itu alah. Apalagi cuma buat masak, mungkin masih nanti. Tapi karena lillahi ta'ala. Jadi bangun jam 2, masak karena Allah. Jam 3 makan. Yang semestinya makan jam 3 itu nggak enak. Makan jam 3 itu nggak seger. Tapi kita tetap makan jam 3, niat sahur. Kenapa kita makan? Makan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai makan, ada tanda imsak, ada yang atau tanda sholat subuh. Kita selesai berhenti makan. Berhenti makannya pun juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada yang bangun kesiangan, baru minum 1 tegukan, atau sudah habis jam kita untuk sahur, tetap berhenti makan. Kenapa kita berhenti makan? Berhenti makan kita juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita puasa seharian penuh, tidak makan, tidak minum. Kenapa kita tidak makan, tidak minum seharian penuh? Apakah karena kita tidak? Karena kalau kita sendiri, nafsu kita sendiri pasti ingin makan, pasti ingin minum. Tengah siang, apalagi ini nanti di daerah kami di sini, nanti bulan-bulan puasa itu bertepatan musimnya tanam. Tandur jam 12, jam 2 itu panas, haus, lapar. Kalau nuruti hati, nafsu pasti ingin minum. Tapi tidak makan dan tidak minum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai maghrib sama. Sebelum maghrib kurang 1-2 menit tidak berani makan, tidak berani minum. Anak-anak sudah kumpul, suami istri sudah kumpul, semuanya sudah kumpul, sudah ada di makanan semuanya. Makanan sudah komplit, apa-apa sudah ada. Tapi kurang 1-2 menit saja. Belum azan, belum maghrib, belum berani makan, belum berani minum. Anaknya disuruh lihat TV, cari yang sudah azan mana. Belum berani makan. Kenapa belum berani makan? Betapapun kurang 1-2 menit. Semua karena menunggu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan makan nanti kalau sudah maghrib. Luar biasa. Habis maghrib kita berhenti makan karena maghrib. Hingga sampai malam hari. Di kondisi perut yang kenyang. Di kondisi kita sudah capek. Kita harus sholat taraweh. Sholat isya, taraweh, witir, kalau dihitung itu buahnya. Sholat qobliyahnya 2 rakaat, tarawehnya itu 4 rakaat, 6 rakaat. Nanti ba'diyahnya 2 rakaat sudah 8 rakaat. Tarawehnya 20 rakaat sudah 28 rakaat. Sampai witirnya 3 rakaat, 31 rakaat. Di kondisi perut yang sangat kenyang, kita harus sholat 31 rakaat. Masya Allah. Itu karena apa? Bukan karena kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena kita menunggu keinginan kita di kondisi perut yang sangat kenyang, enak tidur di rumah. Maka maaf, biasanya saya kalau puasa itu suruh imam tarawih agak malas-malas.
Karena makmumnya itu orang-orang kenyang semuanya. Dan orang-orang kenyang itu kalau sholat tarawih itu biasanya ya seperti itu. Mau dicepetin khawatir muntah-muntah. Kalau di agak lama sedikit khawatir kentut, maka imam tarawih itu kasihan saya. Agak nggak begitu ikhlas dengan makmum. Tapi nggak apa-apa. Jadi biasanya itu bab ghibah yang paling viral pada saat Ramadan itu ghibah ngerasani imam tarawih. Bukan salah imamnya, ini salah makmumnya karena saat tarawih itu keluarkan saat boleh. Akhirnya kita sampai tarawih, sampai ada yang tadarus, selesai tadarus pulang ke rumah nonton TV, bahkan luar biasanya di bulan-bulan yang lain orang-orang nonton TV sampai tidur TV-nya yang nonton kita, tapi di bulan Ramadan luar biasa. Ibu-ibu ini matiin TV. Kenapa kok dimatiin? Ingat besok harus bangun pagi untuk sahur. Matiin TV pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasanya kita pada saat bulan suci Ramadan. Maka itu bulan Ramadan adalah bulan yang 24 jam kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul lillahi ta'ala. Maka sebelum masuk Ramadan kemarin kita sudah diberi pemanasan oleh Allah. Agar nanti puasa kita itu ringan. Rajab dan Sya'ban kita sudah dianjurkan untuk berpuasa. Agar nanti tarawih kita ringan. Rajab dan Sya'ban kita sudah dianjurkan untuk sholat dan mujahadah kepada Allah Subhanahu. Nah, yang kedua, ciri bahwa kita itu suka bahagia terhadap kedatangan sesuatu adalah ketika yang dicintai, yang disukai itu datang, pasti kita akan menuruti apa kemauannya. Semua dituruti. Cucunya datang, apapun dituruti kemauannya. Ingin apa dituruti. Karena suka, karena cinta. Pertanyaannya ketika Ramadan datang, apa kita menuruti semuanya? Orang yang mencintai dan bahagia akan datangnya Ramadan, apapun permintaan Ramadan pasti dituruti. Ramadan menginginkan kita tarawih. Ramadan menginginkan kita puasa. Ramadan menginginkan kita menjaga lisan kita jaga lisan kita. Itu ciri bahwa kita benar-benar mencintai bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Maka pada kesempatan sore hari ini semoga kita bisa membuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita benar-benar bahagia akan datangnya bulan Ramadan dengan mengisi Ramadan dengan semaksimal mungkin, dengan memanage betul kehidupan kita 24 jam lillahi ta'ala, dari saat bangun tidur sampai tidur lagi, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya nanti keluar di bulan Ramadan sudah menjadi kebiasaan, semua aspek kehidupan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian, banyak salah kata, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan puasa Ramadan, selamat mengisi Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan. Selamat mengisi Ramadan dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.